Saudara, saya akan membahas topik Yesus bangkit pada hari Minggu pada saat ini sebagai sambungan dari khotbah minggu lalu dan juga khotbah Jumat Agung yang hari Jumat lalu. Pada waktu khotbah Jumat Agung yang lalu saya berkata bahwa di dalam Yesaya 53 ayat 12 yang menceritakan bahwa Mesias itu akan dipermuliakan dan akan mempunyai jarahan atau membawa rampasan dan membagikannya kepada orang-orang besar sebagai rampasan ya. Mungkin saya membaca di ayat 50 di ayat 12 Yesaya 53 ayat 12 dikatakan di sana, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Jadi orang-orang besar diberikan kepada Mesias itu ya. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah saudara, jarahan yang dimaksud di situ memang kita tidak bisa tafsirkan secara harfiah, tetapi itu bermaksud bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, akan sangat-sangat dipermuliakan dan akan membawa jarahan di dalam pengertian ada dua hal. Yang pertama, gereja, orang-orang yang tadinya berada di dalam kegelapan, di dalam dosa, sekarang dirampas kembali, diambil kembali dari kegelapan dan dari tangan setan. Dan kedua, saya berkata pada khotbah Jumat Agung yang lalu, rampasan itu juga berarti melucuti setan, mempermalukan setan dan orang-orang besar, penguasa yang memberontak terhadap Tuhan, melakukan kehendak setan, termasuk yang menyalibkan Sang Juru Selamat, mereka akan dilucuti. Itulah jarahan terbesar ya. Dua hal saja. Orang-orang pilihan Allah dalam dunia yang gelap diambil menjadi gereja Tuhan. Kedua, mereka menjadi milik kegelapan yang dipimpin oleh setan, dipermalukan dan dihabisi. Nah saudara, sebagai lanjutannya hari ini saya akan mengkhotbahkan mengenai Yesus yang bangkit pada hari Minggu, di mana kebangkitannya pada hari Minggu itu adalah salah satu bentuk jarahan yang sangat-sangat nyata. Ya. Orang memperingati Paskah, memperingati kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dari kematian. Dia menang atas kuasa setan, kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa neraka. Ya itulah yang kita pahami ya saudara. Tapi kalau kita mengaitkannya dengan bacaan minggu lalu dari Yesaya, Jumat Agung lalu dari Yesaya 53, Yesus bangkit itu sebetulnya sebagai salah satu bentuk jarahan yang paling nyata, di mana terang itu menyatakan diri sebagai pemenang dan kuasa kegelapan itu hanyalah pecundang. Tahu pecundang ya? Orang yang kalahan, tidak pernah menang, tapi mungkin lagaknya luar biasa ya. Lagaknya seperti pahlawan yang selalu menang, tapi nyatanya hanya pecundang. Nah, maka saudara, kebangkitan Kristus, di samping memang kita secara esensial memahami menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa neraka, atas kuasa setan, atas kuasa kematian, tapi juga ini sebetulnya merupakan bentuk bagaimana rampasan dan jarahan itu dimiliki oleh Yesus Kristus Sang Pemenang. Dan wujud paling pertama ada pada kebangkitannya pada hari Minggu. Ini yang saya mau fokus untuk bahas. Ya, bangkit pada hari Minggu. Ya, ada tiga hal penting di sana. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah berinkarnasi mengambil natur manusia.
Ya. Mati dan bangkit. Pribadi Yesus itu pertama. Kedua, ada istilah bangkit. Dia bangkit. Ketiga, ada istilah hari Minggu. Jadi seputar hal ini yang kita bahas, dan intinya memang kita fokus kebangkitan yang terjadi pada hari Minggu itu. Di dalam bacaan kita tadi, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 20, itu ayat yang pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pagi-pagi Maria Magdalena pergi ke kubur. Pagi-pagi hari apa? Hari Minggu. Dikatakan di sana pada hari pertama minggu itu. Hari pertama itu adalah hari Minggu, bukan Senin, ya. Kalau kita sekarang hari pertamanya hari Senin, ya. Hari pertama orang Yahudi itu Minggu. Hari ketujuh Sabtu. Sabtu itu Sabat. Mereka istirahat. Mereka beribadah. Tidak boleh kerja. Maka kalau tadi dibacakan 10 hukum Taurat, 10 hukum Allah, di hukum yang keempat dikatakan, ingatlah hari Sabat, ya, dan kuduskanlah. Itu maksudnya hari Sabtu, Sabat Yahudi. Nah, hari pertama minggu itu yang dimaksud di sini dalam konteks Yahudi. Jadi hari pertama itu hari Minggu. Nah, pada hari Minggu pagi-pagi benar, masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan murid-murid laki-laki, saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat mempermalukan laki-laki ini. Ya, sering laki-laki di dalam kuasanya, otoritasnya, sebagai laki-laki, sebagai yang memimpin, seperti superior dalam pelayanan. Ya, sangat superior dalam pelayanan. Tapi kebangkitan Kristus, kubur kosong pertama-tama yang saksikan bukan laki-laki, tapi perempuan. Ini satu bentuk bagaimana Tuhan juga secara tidak langsung mempermalukan laki-laki yang superiornya kebablasan, yang tidak pada tempatnya, ya, yang menggunakan kuasa dan otoritasnya tidak pada tempatnya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu, diselesaikan begitu tuntas, saudara. Mempermalukan laki-laki juga, seperti Petrus yang berkata, mereka semua ini boleh menyangkal, tapi saya tidak akan menyangkal. Itu Petrus, sombong. Tuhan permalukan waktu salib, waktu Yesus mau disalib. Dia menyangkal 3 kali, bahkan di hadapan seorang perempuan. Seorang perempuan bukan perempuan terhormat, saudara. Itu bukan perempuan terhormat. Itu hanyalah perempuan, budak, hamba imam. Tapi dia menyangkal, takut dia. Ini superior. Kelihatan sekali Petrus itu menunjukkan superiornya sebagai murid yang terutama. Sebagai laki-laki, aku tidak akan mundur. Mereka semua boleh menyangkal, saya tidak. Ternyata dia 3 kali menyangkal. Dan ketika Yesus dibawa ke salib, dia tidak ada. Hanya murid yang dianggap paling muda, mungkin yang paling lemah. Karena paling muda di kelompok mereka, Yohanes yang ikut. Dengan perempuan-perempuan. Yang ada di bawah kaki Yesus adalah perempuan. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus melucuti superioritas palsu dari laki-laki. Saya tidak mengatakan bahwa laki-laki bukan pemimpin, ya. Kita orang reform, pemimpin laki-laki. Wanita adalah penolong yang sepadan. Ya, saya tidak sedang mempermasalahkan itu, tapi superioritas palsu dari laki-laki. Ya, di dalam kekristenan. Sekali lagi ketika Yesus bangkit, yang datang pertama kali ke kubur bukan laki-laki, tapi perempuan. Maka perempuan sangat signifikan sekali di dalam kekristenan, di dalam pelayanan. Tidak bisa diremehkan sumbangsih mereka, peran mereka di dalam pelayanan.
Tetapi menurut prinsip Alkitab itu harus ditempatkan di bawah otoritas Tuhan Allah, di mana Tuhan menaruh otoritas kepemimpinan di dalam diri laki-laki dan perempuan adalah penolong yang sepadan. Tetapi tidak berarti bahwa wanita tidak mempunyai signifikansi dalam pelayanan. Jika mereka digunakan dengan sangat efektif dan efisien di dalam pelayanan, maka gereja akan bagus. Ini yang dinyatakan dalam kisah bagaimana Yesus hidup dan bagaimana gereja mula-mula muncul. Saudara, belum apa-apa di bagian awal di sini ya, superioritas palsu laki-laki sudah dilucuti di sini. Saudara, dan superioritas palsu itu bukan bagian dari terang, bukan bagian dari kebenaran, tapi bagian dari pekerjaan kegelapan. Ya, mari kita fokus kembali kepada Minggu, hari pertama minggu itu, hari Minggu. Pagi-pagi benar Maria Magdalena ke kubur, lihat kubur sudah kosong. Tidak ada lagi di sana Tuhan yang dikubur. Yesus Kristus dalam kemanusiaannya yang dikubur, tidak ada di sana. Sudah kosong. Ya. Dan dia bingung, saudara. Ya, saya membaca selanjutnya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi laki-lakinya sepertinya mereka mungkin sudah menganggap selesai. Yesus sudah mati, selesai. Jadi seluruh pengajaran Tuhan Yesus selama ini yang mengatakan anak manusia akan dibawa ke Yerusalem, dibawa ke pemuka-pemuka agama, dia akan disiksa, disesah, lalu disalibkan. Semua itu hilang semua. Saya tidak tahu berapa banyak murid daripada dosen-dosen teologi atau pendeta-pendeta yang mengajar firman Tuhan, mengajarkan doktrin. Setiap saat khotbah doktrin, mengajar doktrin, ceramah-ceramah. Dan banyak murid selalu ikut, setiap seminar selalu ikut. Tapi otak tetap kosong. Dari tahun-tahun awal ikut seminar pelajaran doktrin, sampai dia sudah tua, tetap tidak ada satupun yang masuk. Saya pikir ada itu. Ini mirip para murid, 3,5 tahun mereka bersama Tuhan Yesus. Diajar berulang-ulang. Tidak masuk di kepala mereka. Jadi mereka tidak ke kubur lagi. Tapi yang ingat Tuhan ngajar itu hanya perempuan. Dia datang, tapi dia pun masih ragu-ragu. Dia bilang diambil orang. Dia tidak pikir kalau itu bangkit, saudara. Diambil orang. Ya, coba saya baca ulang ya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu maksudnya mau memberikan rempah-rempah. Mau melayani mayat daripada Tuhan Yesus. Tidak ada pikiran bahwa dia sudah bangkit, saudara. Yesuslah yang menampakkan diri. Kalau saudara baca selanjutnya, menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Baru dia boleh cerita, dan Yesus mulai serangkaian penampakan-penampakan kepada murid-murid. Lalu mereka mulai perlahan-lahan percaya, diajar lagi, dari nol lagi diajar. Seorang murid yang lain sama sekali tetap tidak percaya, namanya Thomas. Kalau saya tidak pegang, cucukan jari saya ke tangannya yang dipaku, atau ke lambungnya yang ditombak, saya tidak akan percaya. Jadi pengajaran yang diterima selama ini tidak masuk semua. Itu yang paling nemen, itu yang paling kebangetan itu adalah Thomas. Ya, itu Thomas itu, saudara. Begitu ketemu Tuhan langsung, baru dia percaya, langsung menyembah. Nah, itulah faktanya, saudara. Itu keadaannya. Jadi ini apa yang saya mau sampaikan di sini. Ini bukan tentang manusia. Ini bukan tentang murid-murid. Ini bukan tentang Maria Magdalena. Ini bukan tentang siapa-siapa, tapi tentang Kristus yang bangkit. Ya, tokohnya adalah Kristus yang bangkit, yang menjarah dunia kegelapan, mengambil hak miliknya, gerejanya, orang-orang pilihannya. Walaupun gerejanya tetap masih belum sadar, gerejanya masih belum siuman, gerejanya masih tidur,
belum sadar kalau dia bangkit. Ini bukan tentang kita, maka gereja bukan tentang kita, saudara. Tokoh gereja bukan kita. Ya, maka ibadah kita bukan untuk kita. Bukan untuk menyenangkan jemaat. Bukan untuk menyenangkan pendeta. Puji-pujian kita bukan untuk menyenangkan telinga kita. Tapi untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Alkitab tentang Kristus, tentang Yesus, bukan tentang kita. Tentang Yesus yang menjalankan karya penyelamatannya terhadap kita. Ini baru beres, ini baru lengkap. Ya. Jadi kalau saudara dengar puji-pujian semua tentang kita ya. Beberapa minggu lalu saya khotbah itu ada lagu semua tentang kita. Itu ya lagunya Peter Pan dulu ya. Semua tentang kita, tidak, gereja bukan tentang kita. Gereja itu tentang Kristus. Gereja tentang Yesus Kristus, saudara. Bukan tentang kita. Itu fakta pertama ya. Nah, di bagian ini saja saudara kita melihat di mana Kristus itu mulai dalam istilah Yesaya ini. Ya, ada jarahan, ada rampasan yang diberikan kepadanya, yang diperoleh oleh Kristus. Ya, yang didapat oleh Kristus oleh karena ketaatannya sampai taat mati di atas kayu salib. Mari kita lebih jauh sekarang. Yang pertama-tama saudara, ketika Yesus bangkit, kubur kosong, murid-murid masih belum sadar. Di sana Kristus sedang melucuti dan mempermalukan setan. Nanti kebangkitannya itu saudara menjadi signifikan di depan mata murid-murid ketika Yesus menampakkan diri. Ketika mereka datang ke kubur, mereka belum tahu kalau dia bangkit. Mereka bingung. Jadi itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tapi setelah Yesus menampakkan diri, baru itu berarti bagi mereka. Dalam penglihatan mereka. Lalu kalau begitu kubur kosong, saksi tidak ada, Maria Magdalena tidak ada waktu Yesus bangkit di situ. Kubur sudah kosong baru datang, tapi dia belum sadar. Dia pikir orang lain ambil mayatnya. Lalu untuk siapa di sana? Tidak ada siapa-siapa di sana, saudara. Yang ada hanyalah penjaga-penjaga kuburan, tapi mereka pun tidak tahu. Yesus sedang mempermalukan, melucuti kuasa kegelapan di sana. Kuasa setan dipermalukan habis-habisan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai neraka, di manakah kuasamu? Hai setan, di manakah taringmu? Sudah rontok semua, sudah gugur semua. Orang Kristen kalau tahu kebenaran ini saudara, menjadi orang Kristen yang lebih berani. Menjadi orang Kristen yang lebih bersemangat. Menjadi orang Kristen yang lebih hidup, lebih bercahaya, lebih bersemangat. Daripada orang-orang yang tidak mengenal terang, tidak mengenal Kristus. Yesus mau saksi kepada siapa di situ? Tidak ada, waktu dia bangkit siapa yang saksi? Maria Magdalena kan tidak ada ya. Malaikat jelas ada. Dunia rohani ada, setan pasti melihat. Tapi yang saya maksud, murid-murid ada enggak waktu Yesus bangkit? Enggak ada. Para pengawal tahu tidak? Mereka bingung ketika Yesus bangkit, mereka tidak tahu. Ya. Orang-orang Yahudi malah mulai menyebarkan berita bohong. Anda baca itu dalam kitab Matius. Bilang saja. Mereka mulai sokok-sokok, bilang aja. Kalau mayatnya dicuri oleh para muridnya. Dan berita bohong itu beredar sampai Injil itu ditulis. Mungkin sampai sekarang juga. Tidak ada, Raja Herodes tidak ada di situ. Tidak ada pemuka tentara Romawi tidak ada di sana. Pemuka agama orang-orang Farisi tidak ada di situ. Lalu siapa yang saksikan? Hanya para malaikat dan setan dan dunia kegelapan. Di situ Yesus menyatakan otoritasnya, kuasanya yang sudah menaklukkan setan. Ini rampasan, ini jarahan besar
yang terjadi pada hari Minggu itu, saudara. Yesus menjarah dunia kegelapan dengan kekuasaannya. Bukan hanya sekedar karena dia berkuasa, tapi oleh karena dia sudah lahir dan taat dari lahir sampai mati, bahkan rela mati terkutuk di atas kayu salib. Itu sebabnya dia sangat-sangat ditinggikan dan dia menjadi penjarah bukan penjara ya, penjarah yang menjarah kuasa kegelapan dan setan dipermalukan. Di samping setan dipermalukan, semua yang melakukan kehendak setan, termasuk khotbah minggu lalu yang saya katakan di mana orang-orang Yahudi bapa mereka adalah iblis. Karena mereka melakukan dua hal yang dilakukan iblis. Apa, masih ingat? Pertama, mereka suka berdusta, suka dusta. Kedua, mereka suka bunuh. Suka sekali lihat darah. Mereka melakukan kehendak bapa mereka, setan. Bapa mereka adalah iblis. Itu kata Tuhan Yesus. Di samping Yesus mempermalukan setan, juga mempermalukan mereka yang mengikut setan. Mereka yang menjalankan kuasa kegelapan, menjalankan kuasa setan di dunia ini. Semua pemuka agama palsu yang mempunyai jiwa pembunuh, penguasa-penguasa yang memberontak kepada Tuhan, semua dilucuti, semua dipermalukan habis-habisan. Ini pertama. Kedua, saudara, kita berbicara hari. Jarahan Kristus ini sangat luas, sangat kompleks, saudara. Kalau kita bahas itu tidak habis-habis, itu banyak sekali aspek-aspek yang dibahas. Aspek hari saja ini penjarahan, saudara. Saudara tahu tidak ada orang hebat di seluruh dunia ini yang minta satu hari dalam satu minggu semua harus stop, berhenti, layani dia, ibadah. Tidak ada yang lain. Kalender harus merah. Bahkan dalam hal hari saja Yesus menjarah. Saudara paham maksud Yesaya itu? Ini saya menjelaskan khotbah Jumat Agung lalu. Ada sambungan dengan khotbah minggu lalu mengenai orang-orang pemuka agama yang berdusta dan haus darah, dan bapa mereka adalah iblis yang membunuh Kristus. Ada tidak orang minta satu hari, stop, kalender harus merah. Hari pun Yesus jarah. Itu sebabnya tema kita kali ini adalah Yesus bangkit pada hari Minggu. Saudara, jangan menganggap remeh ini, saudara. Kalau Anda tidak punya kuasa atas alam semesta, tidak punya kuasa atas sejarah, tidak punya kuasa atas alam, atas kosmos ini, ya, Anda tidak mempunyai kuasa untuk mengubah apapun. Siapa yang kelahirannya membelah sejarah? Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Hanya Yesus. Anda mau belajar sejarah? Anda belajar sebelum Masehi. Tahun-tahun sebelum Masehi. Mesir sebelum Masehi. Babilonia sebelum Masehi. Israel sebelum Masehi. Ya. Semua sebelum Masehi. Lalu kemudian kita masuk ke tahun Masehi. Tahun apa Masehi ini? Itu tahunnya Kristus. Tahunnya Yesus itu. Tahun Masehi. Kalau perhitungan kalender tepat sebetulnya, hari Natal itu sama dengan tahun baru. Tahun baru itu ya hari Natal. Tidak ada Natal sendiri, tahun baru sendiri seperti sekarang. Tapi ada salah perhitungan yang akhirnya kemudian selisih antara tahun baru dan Natal. Ya. Natal itu ya tahun baru, karena tahun Masehi adalah tahun kelahiran Kristus. Siapa orang hebat, orang besar dalam sejarah, yang kelahirannya membelah sejarah? Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Sebelum Kristus, before Christ, and after Christ. Tidak ada. Bayangkan betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Hari pun diambil. Sejarah pun dibelah jadi dua. Kalender pun, you harus buat kalender berdasarkan tahun kelahiran saya. Itu kalender Masehi, kalender Yesus itu. Jadi kalau Anda benci Yesus, tidak usah pakai kalender Masehi. Pakai kalender sendiri, silakan.
Anda buat kalender sendirilah. Hitung-hitung bulannya berapa terserah. Mungkin Anda mau buat 1 bulan itu 50 hari, ya terserah aja. Ya, 1 tahun itu terdiri dari 1000 hari, tidak apa-apa. Mungkin lebih bagus ya, 1000 hari kan lebih lengkap daripada 365 setengah hari lagi. Dan bukan setengah ya, 365 seperempat hari. Dan seperempatnya ini dihitung-hitung tiap 4 tahun ada tahun kabisat. Maka bulan Februarinya tiap 4 tahun itu ada tanggal 29. Biasanya tanggal 28 selama 3 tahun. Yang keempat nanti ada tanggal 29. Nggak usah ikut itu. Bikin saja kalender sendiri. Berdasarkan perhitungan Anda sendiri. Ya maafkan saya ya, kalau saya pakai bahasanya wong Jawa, ya ora payu. Ya, nggak ono sing delok ya. Nggak ada yang lihat. Nggak payu saudara, nggak laku. Betapa berkuasanya Yesus. Hari pun ditentukan oleh Dia, tahun ditentukan oleh Dia, kalender ditentukan oleh Dia. Bagaimana sejarah dibelah ditentukan oleh Dia. Betapa hebatnya Dia. Ini baru hari, baru tahun dijarah oleh Kristus karena kemuliaannya. Orang Kristen masih loyo, masih lemah, masih tidak ada semangat. Pelayanan loyo-loyo, saya tidak heran. Saya tidak habis pikir. Heran saya. Saya saudara, kalau saya tidak serahkan diri jadi pendeta, saya punya niat kehendak besar, saya tidak ragukan kehendak kuat saya untuk melakukan sesuatu. Itu modal penting itu. Bukan uang modal utama saudara. Kalau saudara mau sukses melakukan sesuatu. Bukan uang, bukan materi. Tapi kehendak yang kuat untuk melakukan. Saya punya kehendak kuat untuk melakukan apa saja yang saya suka. Itu modal penting. Dan saya pikir saya bentuk grup band rock. Saya main gitar. Saya bisa sukses. Saya ada modal untuk itu. Meninggalkan itu berat sekali. Menyerahkan diri full time melayani Tuhan pada umur 25 tahun. Cita-cita menjadi pemain musik rock star, panjangkan rambut, pakai celana jeans, berdiri di depan banyak orang, main gitar. Itu tidak kesampaian. Meninggalkan itu saudara, itu berat itu saudara. Untuk orang yang punya kehendak kuat seperti saya. Berat sekali itu, sama sekali tidak ringan. Tetapi saudara, apa yang saya dapatkan di dalam Kristus itu jauh lebih hebat. Saya menemukan pribadi yang sangat agung, pribadi yang sangat besar, pribadi terkuat di alam semesta ini, yang memerintah, mengontrol alam semesta, yang sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, berinkarnasi, taat dari lahir sampai mati terkutuk di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga dan menyatakan kontrolnya. Hari Minggu pun untuk Dia, kalender pun untuk Dia, sejarah kita hitung pun sebelum Masehi, sesudah Masehi, untuk Dia, semua untuk Dia. Anda mau melayani Dia, tidak mau melayani Dia, percaya Dia, tidak percaya, persetan, tidak peduli. Pokoknya hari Minggu untuk saya. Itu kata Tuhan Yesus ya. Kalau saya yang membahasakan ya, tidak ada di Alkitab itu. Hari Minggu untuk saya, tahun untuk saya, sejarah bagaimana dibelah untuk saya. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa lebih besar? Tidak ada. Siapa lebih hebat? Tidak ada. Siapa lebih mulia? Tidak ada. Tidak ada lagi, hanya Yesus. Ini yang menyebabkan saya semangat sekali berkhotbah saudara. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang loyo. Ini tadi saya sudah teriak-teriak di gereja GP Kris di Malang, khotbah di sana. Sampai di sini saya teriak-teriak lagi. Saya kalau disuruh khotbah sekarang, saya sudah sehat. Ya, tambah 2 jam lagi saya khotbah. Nanti siang misalnya sore saya masih bisa. Jadi jangan jadi orang Kristen yang terlalu loyo, terlalu malas, terlalu pengecut, terlalu tidak berani, terlalu jadi pecundang. Harus mempunyai mental pemenang. Bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus hebat dan anugerahnya penuh atas kita. Saudara, tidak ada yang lebih hebat daripada itu.
Saya tidak bisa bandingkan dan kehebatan yang saya bayangkan menjadi rockstar, panjangkan rambut, main gitar listrik di hadapan banyak orang. Itu tidak ada artinya apa-apa dengan sesuatu yang Kristus miliki dan Kristus berikan kepada saya. Ya, jarahan yang sangat hebat. Hari pun diambil oleh Kristus, tahun pun diambil oleh Kristus, kalender pun diambil oleh Kristus. Bagaimana kita membabak sejarah pun diambil oleh Kristus. Saudara tahu betapa hebatnya Tuhan kita? Saya serius ini bukan main-main, saya serius saudara. Hebat sekali. Saya selalu terkagum-kagum ketika melihat kalender. Pertama kalender Masehi. Tahun lahirnya Tuhan saya. Dasar penghitungannya. Yang membelah sejarah sebelum Masehi, sesudah Masehi. Kedua saya lihat hari Minggu. Tanggal merah. Di mana orang-orang jarahan. Orang-orang pilihan yang dijarah dari kuasa kegelapan. Menjadi milik Kristus. Ini istilah jarah jangan ditafsirkan secara harafiah ya. Saya hanya menggunakan istilah Yesaya ini. Yesus tidak menjarah, dia mengambil miliknya. Setan bukan pemilik. Paham ya? Setan bukan pemilik. Pemilik adalah Kristus, dia mengambil itu. Tapi saya menggunakan istilah jarahan rampasan itu yang digunakan kitab Yesaya. Karena itu di era perjanjian lama kalau ada peperangan saudara, itu yang kalah itu dijarah itu. Itu maka istilah ini dipakai oleh Yesaya. Ya. Jadi saudara-saudara, hari Minggu di mana orang-orang pilihan Allah yang dijarah dari kuasa kegelapan, diambil dari kuasa kegelapan, mereka boleh beribadah. Yesus bangkit pada hari Minggu. Ini adalah satu kalimat yang sangat-sangat indah sekali di telinga saya. Yesus bangkit pada hari Minggu. Saya beribadah pada hari Minggu. Maka saudara, cintai ibadah kita. Cintai kebaktian-kebaktian kita. Jangan pernah meninggalkan kebaktian-kebaktian kita. Kebaktian kita pada hari Minggu. Di mana itu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu saudara, masih berkaitan dengan poin hari Minggu, poin yang kedua. Kita fokus sekarang kepada jarahan orang-orang pilihan. Yang pertama tadi setan ya, yang kedua saya khusus bicara hari Minggu dan tahun, sejarah ya, kalender. Kita fokus sekarang kepada jarahan orang-orang pilihan. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa orang-orang percaya dianggap bodoh. Paulus berkata, salib bagi orang dunia ini adalah kebodohan ya, dan kita bagi mereka dianggap orang-orang bodoh ya. Berapa banyak orang anggap saya orang bodoh. Bodoh pendeta Muriwali, kok percaya Yesus? Yesus kan manusia. Manusia kok dituhankan? Tidak ada manusia itu Tuhan. Itu ada artis itu. Ya, cantik orangnya. Tapi katanya cantik mungkin operasi plastik ya. Wajah aslinya ada orang yang kirim di Facebook itu, oh ini wajah aslinya, oh gitu ya. Tapi cantik aja lah. Dia bilang gini, Yesus, coba pikir, dia akan jalan-jalan di dunia ini. Dia akan makan, dia tidur, dia melakukan semua aktivitas. Ini saya parafrase ya kata-katanya. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Tuhan? Orang Kristen kok mempertuhankan manusia sih? Ya. Saudara-saudara, bagi mereka Yesus bukan Tuhan. Karena mereka tidak paham. Mereka belum pernah dilahirkan kembali. Mereka tidak melihat terang. Tetapi bagi kita, orang-orang percaya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat yang sudah mengambil kita dari kuasa kegelapan. Bagi orang dunia, kita bodoh. Itu sebabnya mereka membodoh-bodohkan kita karena kita menyembah Yesus yang dianggap mereka hanya manusia saja. Tapi saudara, jangan kira betul-betul bodoh benar orang Kristen. Dalam dirinya sendiri orang Kristen itu bodoh. Saya tidak terima fakta itu. Alkitab tidak bermaksud itu. Tapi kita dianggap bodoh karena kita percaya kepada yang sesuatu yang mereka tentang dan mereka tidak percaya. Maka Paulus berkata bagi mereka salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita itu adalah hikmat Allah yang besar sekali. Apakah orang Kristen bodoh-bodoh? Apakah orang percaya itu bodoh-bodoh?
Tidak, saudara. Di kalangan orang Kristen ada orang-orang petinggi, orang-orang penting sekali, pemikir-pemikir, orang-orang hebat. Mulai dari pemikiran yang sangat hebat, mulai dari karakter yang begitu agung seperti Agustinus. Ya. Terlalu banyak harta kekayaan jemaat di dalam sejarah gereja yang menyatakan orang Kristen tidak bodoh. Ya. Martin Luther orang bodoh. Kalau dia bodoh, bagaimana mungkin membelah kekristenan sebagai era sebelum reformasi dan sesudah reformasi? Ini Martin Luther ini ikut-ikut Tuhan Yesus dalam hal membelah sejarah. Tapi tidak mungkin sama dengan Kristus. Dia hanya kecil-kecil saja. Tapi dia kecil-kecil, kita tidak bisa lakukan seperti yang dia lakukan. Kalau Tuhan Yesus membelah sejarah sebelum Masehi, sesudah Masehi. Luther membelah sejarah gereja barat. Ya termasuk kita, karena kita dapat berita Injil dari barat. Sebelum reformasi, sesudah reformasi. Memunculkan protestantisme. Ya, ikut-ikut Tuhan Yesus dia membelah sejarah ini, Luther ini. Nah Luther orang bodoh? Luther orang bodoh? Tidak, saudara. Kita bukan orang bodoh pada dasar dalam diri kita. Ya, bukan orang bodoh, tapi kita bodoh. Maksudnya kita dianggap bodoh karena kita percaya salib, kita percaya kebangkitan Kristus. Di antara semua orang-orang Kristen ini saya tidak sedang membanggakan, tapi saya bicara fakta. Begitu banyak yang hebat-hebat, yang pahlawan-pahlawan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nanti di langit bumi baru kita akan melihat bertemu dengan Daud. Kita akan melihat kemuliaan Daud di sana. Kita bertemu dengan Paulus. Kita melihat kemuliaan Paulus di sana. Karena kemuliaan orang percaya akan berbeda nanti. Dan kemuliaan yang kita terima kelak, walaupun itu dasarnya anugerah Tuhan, tapi tetap bergantung pada apa yang Anda lakukan di sini. Keselamatan gratis hanya anugerah Tuhan. Tapi kemuliaan yang kita terima kelak, masing-masing orang berbeda. Paulus ajarkan itu. Ya, siapa yang berjuang keras untuk Kristus mempunyai kemuliaan tentu lebih bagus. Ya, masing-masing orang beda keadaannya. Tapi semua anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Di dalam dunia ini saja kita ada perbedaan-perbedaan ya. Tidak semua orang jadi presiden kan. Di Indonesia di antara 270 juta rakyat hanya satu orang boleh jadi presiden. Itu pun rebutan ya. Ya, itu sebabnya ada orang kalah sampai 3 kali pun naik terus akhirnya jadi. Sekarang jadi presiden, saudara. Karena di antara 270 juta itu hanya satu orang boleh. Jadi kita ini 0,0000000 sekian persen kemungkinannya jadi presiden. Hanya orang-orang tertentu saja. Hanya 1-2 orang saja yang bisa jadi presiden. Saudara, jadi sangat sulit ya, sangat sulit. Nah, saudara-saudara, di antara semua orang-orang percaya ini, saudara, ada yang berkarakter itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung, luar biasa sekali. Nanti di langit bumi baru kita akan melihat siapa, semua kita akan ketemu nanti. Abraham, Ishak, Yakub, Paulus, Petrus, Yohanes, Agustinus, Martin Luther, John Calvin, Jonathan Edwards, Abraham Kuyper, semua nanti akan kita ketemu. Kita akan melihat bagaimana semua orang boleh merefleksikan kemuliaan Kristus di sana. Semua orang-orang yang saya sebut ini, saudara, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang kecil, tapi adalah orang-orang berjiwa sangat besar, orang yang mempunyai kemuliaan karakter, orang yang tidak pikir perut sendiri, tapi pikir perut orang banyak, orang yang hanya memikirkan kemuliaan Tuhan. Orang kecil itu pikir perut sendiri. Itu ilmu ini, bukan ilmu ya, ini apa ya? Karakter atau spirit ini saya dapatkan waktu saya masih di GRI ya. Ini biasa kata-kata yang diucapkan Pak Tong ini. Kalau orang kecil itu pikir perut sendiri, semua untuk diri. Orang berjiwa besar pikir untuk orang banyak, kepentingan orang banyak.
Yesus pikir gereja, maka dia mati untuk gereja. Maka Yesus yang paling mulia, paling agung, paling besar jiwanya. Saya bicara jiwa kemanusiaan ya, saya tidak bicara keilahian Yesus. Itu pun tidak bisa digambarkan itu. Terlalu agung, terlalu luas. Saya bicara jiwa kemanusiaan Yesus Kristus dalam natur manusianya. Paling agung, paling luas, paling hebat, paling cemerlang, paling indah, paling besar. Paling tidak memikirkan diri, tapi paling memikirkan gerejanya, sampai mati untuk gerejanya. Kembali kepada orang-orang Kristen. Banyak yang berjiwa besar, banyak yang mulia, banyak yang agung, banyak yang jenius. Mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang ada dalam kegelapan. Yang bahkan ketika mereka masih ada dalam kegelapan, mereka menggunakan kemampuan mereka untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi mereka dicarah, diambil oleh Kristus sebagai miliknya. Memang mereka adalah milik Kristus. Ini adalah jarahan yang besar, saudara. Jarahan yang sangat hebat, sangat besar. Ya. Anda jangan kira itu biasa-biasa saja. Ketika seorang anak yang pintar sekali, sangat pintar di sekolah, juga pergaulannya bagus sekali, banyak temannya, punya kemampuan macam-macam. Kemudian Tuhan mau pakai untuk jadi pendeta. Ini sifatnya sesuatu jarahan besar, ini tangkapan besar, ikan besar. Ya, jangan pikir nelayan-nelayan Galilea adalah orang-orang kecil. Memang kecil karena status sosial mereka hanya nelayan. Kecil karena ekonomi mereka hanya tukang tangkap ikan, jual ikan. Uangnya berapa? Mereka hanya nelayan. Tapi pada dasarnya mereka adalah orang yang tepat sekali menjadi rasul. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi mereka dalam posisi kerasulan mereka. Itu sebabnya Tuhan ambil mereka. Dalam konteks ini mereka lebih hebat dari Herodes. Mereka lebih hebat dari orang-orang Farisi. Mereka lebih hebat dari Gamaliel. Mereka lebih hebat daripada imam-imam besar, pemuka agama Yahudi. Petrus lebih hebat dari mereka. Orang hebat itu, saudara. Orang hebat Petrus itu. Jangan dengarkan orang-orang yang berkata, oh Tuhan Yesus pakai orang bodoh-bodoh. Itu nelayan bodoh-bodoh itu. Kamu yang bodoh, yang tidak paham. Jangan dikira orang pintar semua itu ada di Jakarta sana. Menjadi menteri semua. Ada tukang becak itu orang pintar, saudara. Itu ada orang doktor dari Rusia. Adiknya penyair yang namanya Pramudia Anantatur. Itu penyair ya pada zaman dulu. Adiknya itu sekolah di Rusia. Ketika G30S itu meletus, saudara, dia nggak pulang-pulang kalau saya tidak salah. Akhirnya kemudian pulang dan sekarang jadi pemulung. Doktor dari Rusia jadi pemulung. Saudara bisa lihat di YouTube itu. Jadi jangan kira orang pintar itu dilihat dari dia sudah jadi menteri atau apa. Mungkin banyak orang-orang yang kerjaannya biasa-biasa di bawah tapi punya kejeniusan, punya kepintaran. Ya. Petrus itu orang hebat itu. Yohanes orang hebat itu. Maka Tuhan ambil dan pakai mereka. Orang hebat dalam pengertian ini bukan saya sedang membanggakan atau menyombongkan. Saya sudah katakan ini dari awal. Jadi ketika Kristus bangkit dari kematian, gereja didirikan, orang-orang pilihan Allah yang berada dalam kuasa kegelapan diambil kembali, dan mereka adalah orang-orang penting yang menjadi jemaatnya, orang-orang hebat dalam konteks ini, orang-orang besar dalam konteks ini. Ya, bukan dalam konteks kita membandingkan diri dengan Tuhan, tidak. Kalau dalam konteks itu kita adalah orang durhaka yang sangat rendah, yang sangat remeh, sampah yang berbau busuk, tidak ada nilainya. Tapi Tuhan mengambil kita, melahirbarukan kita, dan menjadikan kita anaknya. Tapi saya bicara ini dalam konteks bahwa ketika orang dunia mengatakan orang Kristen bodoh, para rasul bodoh, dalam dirinya sendiri kita tidak bodoh. Dalam dirinya sendiri para rasul tidak bodoh. Yang bodoh mereka yang tidak memahami kebenaran. Karena mereka tidak mendapat pencerahan, mereka tidak dilahirkan kembali. Maka dalam konteks ini kebangkitan Kristus, gereja perjanjian baru didirikan. Jarahan besar terjadi.
orang-orang percaya bermunculan, Injil diberitakan sampai Yesus datang kali kedua. Gereja berdiri dengan sangat kokoh. Gereja tidak bisa dimusnahkan. Gereja tidak bisa dihancurkan. Gedung bisa dibakar. Orang percaya bisa dibunuh. Tapi bagaimana gereja melanjutkan hidupnya di dunia ini tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Tidak akan pernah bisa dihancurkan, saudara. Karena pemimpinnya adalah Kristus yang sudah bangkit, yang mengontrol segala sesuatu. Lalu terakhir sekarang, di mana tempat mereka yang berbapa iblis, yang haus darah, yang suka berdusta, yang membunuh Kristus, yang membunuh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Di mana tempat mereka? Mereka terlihat sangat berkuasa. Apalagi bagi orang Kristen yang takut-takut dan pengecut. Mereka pasti sangat berkuasa, seolah-olah mereka menguasai alam semesta, menguasai dunia ini, menguasai segala sesuatu. Kalau ada orang Kristen melihat orang-orang yang dipakai oleh kegelapan, yang suka berdusta dan suka membunuh, lalu Anda melihat mereka sangat besar sekali, Anda harus bertobat. Berhenti jadi orang yang suka takut semacam itu. Anda tidak memahami kebesaran iman Kristen, kebesaran Kristus yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, kita harus bertobat. Di mana tempat mereka? Di mana tempat orang yang bakar gereja? Di mana tempat orang yang suka tusuk orang Kristen, suka bunuh orang Kristen? Tempat mereka gerak-gerak di tahun Masehi. Paham? Anda paham maksud saya? Mereka gerak-gerak di mana? Di dalam hari Minggu yang 7 hari, yang ada hari Minggu di mana orang percaya beribadah pada hari Minggu itu tanggal merah. Mereka gerak di situ, tidak keluar dari sana, saudara. Mereka tidak keluar dari sana, gerak di situ. Di bawah kontrol Kristus yang luar biasa hebat dan agungnya. Kenapa mereka bisa gerak-gerak? Karena Tuhan masih berikan kebebasan. Tuhan masih izinkan mereka. Maka mereka masih gerak-gerak. Masih ekornya masih digoyang-goyang. Tapi ada saatnya nanti Tuhan menghentikan semua. Stop! Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang goyang-goyang ekor. Semua harus berlutut. Jangan gemetar. Dan terpaksa harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi sudah terlambat bagi mereka. Tidak ada kesempatan untuk keselamatan lagi. Dalam konteks ini kita menempatkan Kristus Paskah, saudara. Banyak orang Kristen lihat musuh besar sekali, lihat Tuhan kecil sekali. Orang Kristen bertobat. Ya. Orang Kristen selalu jadi objek penderita. Memang orang Kristen harus menderita, tapi kita bukan objek penderita, saudara. Kita bisa berjuang, bahkan kita bisa mengubah keadaan. Ada banyak contoh di mana orang Kristen bergerak bisa mengubah satu masyarakat yang rusak. Bisa mengubah satu negara. Eropa itu gelap sekali zaman dulu. Barbar itu di sana. Perang, saling membunuh. Begitu kekristenan masuk, mulai era kemajuan. Sampai abad-abad sesudah reformasi, kemajuan tambah besar dan mempengaruhi seluruh dunia. Saudara, bayangkan Kristus tidak pernah datang. Kekristenan tidak pernah ada. Gelap sekali dunia ini. Hanya saling membunuh, saling perang. Bahkan atas nama agama, atas nama Tuhan. Kekristenan bisa mempengaruhi masyarakat, bisa mengubah keadaan. Maka kita harus berjuang, saudara. Jangan lihat orang joget-joget, kita joget-joget terus. Ini anak saya sering marah-marah. Suka sekali joget Blackpink gitu ya. Blackpink itu mendikte dunia sekarang. Itu boy band, girl band dari Korea itu mendikte dunia sekarang. Itu bisnis raksasa itu, saudara. Datanglah orang Indonesia, yang maaf kalau saya pakai istilah orang NTT, ngali-ngali begitu ya. Itu kalau istilah Jawa apa itu, ngali-ngali itu. Yang nggak tegas gitu ya. Wih, Blackpink. Wih, mulai joget-joget. Mereka tambah kaya, di sini tambah diperas. Budayanya malah hilang sendiri. Jadi kita tidak berpengaruh, mereka mempengaruhi dunia. Itu dunia, saudara. Orang Kristen bisa berpengaruh dengan cara kita. Tapi anak saya ini mau saya kerasin, ya jangan dulu lah, masih kecil ya. Kadang-kadang saya keras sekali, saya matikan televisi. Ya. Dia buka televisi, dia buka YouTube, joget-joget Blackpink begitu. Ya, tapi lama-lama nanti saya akan keras.
Kalau orang Kristen cuma joget-joget seperti itu, pengaruhnya apa untuk kemuliaan Kristus? Anda tidak berbeda dengan mereka. Saya tidak mengatakan sepenuhnya cara seperti itu salah ya. Cuma kalau berpakaiannya seperti itu salah itu. Moral itu secara moral salah. Cuman saya tidak mengatakan nyanyi-nyanyi seperti itu salah, tidak. Tapi kalau orang Kristen kerjaannya hanya seperti itu, hanya sebatas itu. Kita tidak berbeda dengan dunia ini. Bagaimana kita mempengaruhi, mengubah sesuatu. Gerakan reform itu beda sekali, saudara. Gerakan kekristenan yang beres itu beda. Kehendak Tuhan dan Tuhan itu yang paling utama. Bagaimana prinsip Alkitab itu dijalankan. Bukan mengikuti dunia ini, mengikuti tren dunia ini. Ya, apa yang dikatakan dunia ikut. Apa yang dilakukan dunia ikut tanpa menyaring, tanpa evaluasi, tanpa timbang-timbang, tanpa menilai, tanpa menjudge, menghakimi. Wah, ini bahaya sekali. Kalau kita sadar Kristus bangkit, Kristus menjarah iblis dan seluruh orang-orang pengikut iblis yang suka dusta dan suka membunuh. Kristus bahkan tahun, sejarah pun, hari pun diambil oleh dia menjadi milik. Karena memang itu milik dia. Dan Kristus mengambil jarahan umat pilihan yang menjadi gereja. Mereka bukan orang-orang bodoh. Menurut dunia mereka adalah orang bodoh. Tapi di dalam dirinya bukan orang-orang bodoh. Itu adalah jarahan besar sekali. Sejumlah besar orang hebat dan orang penting yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan dia. Kristus berdaulat atas segala sesuatu. Dan kalau mereka yang suka dusta, mereka yang suka membunuh, mereka yang suka membenci, suka melakukan hal yang jahat, mereka hanya menari-nari, goyang-goyang ekor di antara hari 7 hari yang ada hari Minggu, di antara tahun Masehi, di bawah kontrol penuh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita takutkan? Mengapa orang Kristen tidak membuat satu tren sendiri, sesuatu yang berbeda? Bukan masalah jumlah, saudara. Berbeda sendiri walaupun kita cuma hanya 1-2 orang, atau kita walaupun hanya sendiri. Berbeda sendiri, tapi itu benar, lakukan itu. Tidak usah peduli dengan mayoritas. Tapi salah. Ini semangat kebangkitan, saudara. Ini semangat Kristus yang bangkit di hari apa? Hari Minggu. Biarlah kita pulang dari tempat ini, saudara, dengan spirit seperti ini. Beda. Ya, menjadi mahasiswa harus beda. Belajar harus beda. Kerja paper harus beda. Kerja skripsi harus beda. Saya periksa bahan-bahan ujian anak-anak mahasiswa karena saya ngajar online ya. Saya beda. Saya pergunakan standar yang ketat. Kalau proposalnya belum lulus, tulis dulu. Ini setelah lulus proposal baru boleh serahkan ke saya. Tidak mau sembarangan saya memberi nilai. Ya, mungkin ada dosen-dosen ya. Saya pernah dengar cerita. Ada dosen tertentu itu, mereka hanya baca pendahuluan, lalu baca kesimpulan, kasih nilai. Ini dosen harus bertobat dan Kristen paling brengsek. Betul loh. Ini dosen kalau mungkin juga pendeta. Dia khotbah hari Minggu gimana ya? Tapi periksa paper mahasiswa. Baca pendahuluan, baca kesimpulan, kasih nilai. Kalau saya tidak, saya baca. Saya kasih catatan-catatan di dalamnya. Saya minta mereka baca semua itu. Maka saya tidak mau gampang-gampang terima-terima ngajar, diminta ngajar gampang-gampang terima, kalau sulit nanti. Banyak periksa paper, kalau katakanlah satu kelas 20. Itu lama itu meriksanya itu. Belum dari awal suruh buat proposal, saya harus koreksi sampai lulus baru kemudian. Bagi saya ini cara Kristen tidak menggampangkan sesuatu. Ya. Tidak menggampangkan sesuatu, dan saya pun sudah lewat ini. Bahkan sekarang masih seperti itu. Paper saya atau tugas saya kalau tidak benar, profesor berkata, ini gimana ini? Kamu bicara apa di atas tadi, kok tidak nyambung dengan yang di bawah, ganti ini. Ini bagaimana, ini bagaimana. Sampai sekarang. Nah ini baru saya pikir namanya jadi orang Kristen. Tidak gampang-gampang mengerjakan sesuatu yang betul-betul
berkualitas untuk kemuliaan Kristus. Dengan demikian kita beda sendiri. Jangan takut beda sendiri walaupun hanya satu orang. Kalau kita benar, kita berkualitas, berani beda sendiri. Persetan dan mayoritas yang salah. Biarlah kita pulang dengan semangat ini saudara, dan kita boleh dalam Paskah kali ini diberi kekuatan oleh Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan dengan lebih serius dan lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan segala anugerah Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperingati Paskah tahun ini. Biarlah dengan khotbah tadi kami boleh terus diberi kekuatan, semangat dan anugerah oleh Tuhan, agar kami hidup bagi Tuhan, agar kami hidup di dalam Tuhan, agar kami hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, agar kami hidup di dalam tuntunan dan cahaya Kristus. Biarlah dalam seluruh yang kami lakukan, apapun pekerjaan kami boleh memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan menolong waktu perjamuan kudus sebentar lagi. Dan juga Tuhan memimpin dan memberkati seluruh jam ibadah setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.